Sobat Youth, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Manda Laika Dandel dari GKI Serpong dalam acara Youth for Christ hari ini, Sabtu 14 Juni 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 8 dengan tema Tuhan meninggikan manusia. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan selalu ada bagi kami. Pada saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, supaya ketika kami merenungkan bagian firman ini, kami dimampukan untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Tuntun dan sertai kami ya Allah, karena kami menyerahkan keberadaan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Adapun nats yang mendasari perenungan kita adalah Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Sobat Youth, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kisah Daud dan Goliat menjadi kisah yang epik. Daud pada awalnya hanyalah seorang gembala domba. Dengan kisah yang cukup panjang, Daud akhirnya dapat menjadi raja yang besar. Bahkan dicatat Daud menjadi raja yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Kisah ini memperlihatkan bahwa Allah mengindahkan manusia yang semula tidak diperhitungkan, bahkan menjadikannya berkuasa atas bangsa-bangsa. Daud yang dianggap kecil dan tak berdaya, ditinggikan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Mazmur pasal 8 adalah pujian yang memandang kebesaran Tuhan dalam penciptaannya dan merenungkan kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Daud bertanya dalam Mazmur ini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini ada di ayat 5 dari Mazmur pasal 8. Ini adalah pertanyaan yang mengungkapkan ketakjuban atas kasih Tuhan yang besar terhadap umat manusia. Walaupun manusia hanya sebutir debu di hadapan kebesaran alam semesta, Tuhan memberikan kepada manusia martabat yang luar biasa. Daud belajar dan menghayati pengalaman hidupnya, bagaimana Allah meninggikan dia dan juga memberinya kuasa. Nah Sobat Youth, kita dipanggil untuk menghargai dan mengagumi ciptaan Tuhan dari langit sampai ke bumi, karena semuanya itu mencerminkan kebesaran Tuhan. Meskipun kita ini adalah debu di alam semesta, tetapi Tuhan telah menetapkan kita manusia sebagai penguasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga bumi ini dengan bijaksana. Meskipun manusia itu terbatas, Tuhan mengindahkan kita dan memberi kita tanggung jawab besar untuk mengelola seluruh ciptaannya. Ini bukan hanya soal kuasa, tetapi juga soal menjaga dan merawat alam dengan penuh kasih sebagaimana Tuhan sendiri mengasihi kita. Maka, mari Sobat Youth, kita menghayati kasih Tuhan ini dengan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, menjaga ciptaan yang lain, supaya dengan demikian kita pun juga menjadi layak disebut sebagai anak-anak Allah yang menjaga seluruh ciptaannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk juga mau menjaga ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepercayaan bagi kami untuk merawat dan mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Mampukan kami untuk bersikap bijak, untuk merawat dan mencintai lingkungan sekitar kami, mencintai ciptaan Tuhan yang lain. Biarlah dengan melakukannya, kami juga menyatakan rasa syukur dan cinta kami kepada Tuhan yang telah memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntun dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Youth, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya video ini supaya semakin banyak orang yang terinspirasi oleh firman Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam Youth for Christ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.